Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan untuk perancangan sistem pembayaran digital e-wallet berskala tinggi untuk minggu ketiga, yaitu skalabilitas, pemulihan bencana, dan regulasi. Di sini saya Eko Setiamurdoyo dengan NPM 06 2022 107522. Saya Surya Rarindra Pramasakti dengan NPM 06 2022 107548. Topik yang pertama yaitu skalabilitas, yaitu melayani banyak transaksi agar sistem tidak lambat atau down saat jutaan pengguna melakukan transaksi bersamaan seperti saat promo, tanggal gajian, atau jam makan siang. Jika ada 1 juta pengguna melakukan top up dalam 1 jam, sistem akan otomatis menambah scale up beberapa layanan transaksi dan satu agar semua tetap lancar. Di sini alat yang dan teknologi yang digunakan. Komponen kontainer Docker berfungsi bungkus aplikasi jadi ringan dan portable. Orchestrator mengatur dan mengcloning layanan otomatis saat traffic tinggi. Load balancer membagi beban permintaan ke beberapa server. Message kue-kue antrian data agar tidak bentrok saat ramai. Database read atau write terpisah, memisahkan database baca dan tulis untuk performa. Pemulihan bencana dan business continuity. Jika terjadi bencana, server rusak, listrik padam, banjir di data center, sistem harus tetap jalan atau pulih cepat. Kita merancang sistem yang tersebar di beberapa lokasi atau region dan siap pindah otomatis jika terjadi masalah. Jika server di Jakarta mati total, pengguna otomatis dilayani dari server cadangan di Singapura tanpa disadari. Alat dan teknologi yang digunakan. Komponen cloud provider berfungsi infrastruktur fleksibel dan aman. Multi-region deployment menyebarkan sistem kedua wilayah berbeda. Failover otomatis pindah ke server cadangan saat rusak. Backup harian dan snapshot berfungsi menyimpan salinan data secara teratur. Komponen Disaster Recovery Plan atau DRP berfungsi SOP tim saat sistem down. Kepatuhan regulasi BI dan OJK. Sistem harus legal dan patuh aturan agar bisa dapat izin resmi dari Bank Indonesia dan OJK. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Surya. Persyaratan KYC. Penjelasannya, kenali pengguna dengan verifikasi identitas. Implementasinya integrasi eKTP plus selfie dengan API Dukcapil. AML. Penjelasannya, deteksi transaksi mencurigakan. Implementasinya sistem deteksi fraud berbasis rule plus AI. Syaratan penyimpanan data di Indonesia. Penjelasannya, data tidak boleh disimpan di luar negeri. Implementasinya menggunakan cloud lokal atau AWS Jakarta atau data center tersertifikasi. Audit trail. Penjelasan, catatan lengkap semua aktivitas pengguna. Implementasi menggunakan log server plus Elasticsearch. Retensi data 5 tahun. Penjelasannya, data harus disimpan minimal 5 tahun. Implementasinya cloud storage dengan enkripsi dan kebijakan retensi otomatis. Selanjutnya, sertifikasi dan legalitas. Penjelasannya harus dapat izin PJSP dari BI dan vintage dari OJK. Implementasinya siapkan dokumentasi teknis dan arsitektur sistem saat audit. Kepatuhan regulasi BI dan OJK. 1. Verifikasi pengguna KYC. Kenapa penting? KYC adalah syarat wajib dari Bank Indonesia agar penyedia e-wallet tahu siapa pengguna mereka untuk mencegah penipuan dan kejahatan finansial. Solusinya,
integrasi dengan API Dukcapil untuk verifikasi eKTP dan selfie otomatis. Foto selfie pengguna dibandingkan dengan foto di eKTP untuk validasi wajah. Kepatuhan nomor 2. Pencegahan pencucian uang AML. Kenapa penting? Transaksi mencurigakan. Misal, dana masuk keluar tanpa sebab. Bisa menjadi indikasi pencurian uang atau pendanaan ilegal. Solusinya, sistem deteksi fraud berbasis aturan atau limit transfer harian, jam mencurigakan, dan lain-lain. Tambahan machine learning model untuk mendeteksi pola transaksi abnormal. Transaksi berisiko tinggi otomatis ditandai dan dikirim ke tim analisis manual. Yang ketiga, penyimpanan data di dalam negeri. Regulasi sesuai PBI nomor 19/12 PBI tahun 2017. Semua data finansial dan pengguna wajib disimpan di Indonesia. Solusi: menggunakan cloud lokal seperti AWS Jakarta Regional, Google Cloud Jakarta, atau data center nasional, misal Telkom Sigma, DCI Indonesia. Data dienkripsi dan disimpan dengan replikasi untuk kendaraan. Nomor 4. Audit trail dan retensi data. Regulasi. Semua aktivitas pengguna dan transaksi harus dicatat dan bisa dilacak hingga 5 tahun ke belakang. Solusinya, menggunakan Elasticsearch atau MongoDB untuk menyimpan log immutable. Desain log mencakup waktu, perangkat, IP address, dan aktivitas pengguna. Buat dashboard pemantauan audit log untuk kebutuhan internal maupun regulator. Yang kelima, sertifikasi dan izin operasional. Kewajiban, sistem harus wajib diverifikasi untuk mendapatkan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP dari BI. Izin vintage lending atau e-wallet dari OJK. Solusinya, mendokumentasi seluruh arsitektur, alur data, dan sistem keamanan. Sistem laporan manajemen risiko TI, business continuity plan, dan uji keamanan seperti penetration testing. Ajukan sertifikasi tambahan seperti ISO 27001 untuk memperkuat kredibilitas. Sekian dari kelompok kami.